pada pagi hari ini. Saya mulai dengan the customer journey, perjalanan seorang customer atau seorang pembeli barang. Bahasanya seperti itu ya, barang atau jasa. Kalau kita beli elektronik, TV, radio, komputer, itu namanya barang. Tapi kalau kita menginap di hotel, kita main ke waterpark kayak Dufan, itu namanya jasa. Kita terus misalnya ikut naik Grab gitu lah, ditumpangi Grab, itu juga jasa. Jadi customer adalah pembeli barang dan pengguna jasa. Namanya customer. Selamat bergabung Pak Ibnu ya. Iya Pak. Ya, kita kali ini kuliah mengenai sales dan marketing. Nah, slide kita yang pertama yaitu mengenai perjalanan seorang customer. Jadi di situ dijelaskan how informed consumers make purchasing decision. Jadi seorang konsumen, kita semua ini sebenarnya konsumen yang ada di kuliah ini adalah konsumen semua. Kita akan memutuskan membeli barang tergantung informasi yang kita terima. Semakin jelas informasinya akan semakin mudah dalam mengambil keputusan dalam pembelian barang atau jasa. Di rumah kita banyak sekali produk-produk mulai dari kamar mandi, dapur, ruang tamu, itu isinya adalah barang-barang yang kita konsumen semua. Termasuk pada saat kita mau berekreasi, kemudian mau menggunakan transportasi. Jadi kita di sini adalah semua konsumen. Nah, perjalanan kita mengambil keputusan untuk menjadi konsumen baik barang atau jasa, kita mulai dari mana? Nah, ini saya contohkan di situ di ilustrasinya. Bentar ya, saya ya, di sini ya. Di sini ada gambar ibu sama anak. Ini seolah-olah adalah gambar customer, kelihatan ya gambarnya. Di sini ada pin warna merah. Kemudian di sini ada penjelasan customers base their purchasing decision on BB Transmart. Jadi untuk membuat keputusan seorang customer itu tergantung dari Trustmark-nya. Nah, apa Trustmark-nya? Di sini ada hasil survei. 84% ya. Jadi mereka membeli high BBB is Grab. Jadi intinya adalah di sini adalah perjalanan seorang customer ya untuk membeli sebuah barang. Di sini ada customer consult to BBB before utilizing. Di sini contohnya ada beberapa step untuk kita dapat mengenali sebuah barang. Pertama di sini ada online retailers. Jadi kita tahu saat kita membeli barang kita bisa melalui online seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak, itu adalah online retailers. Kemudian ada di bawahnya, jadi kita membeli barang dari online retailers. Kemudian yang kedua adalah retail store. Retail store itu seperti butik, ya toko Indomaret itu adalah retail store. Kemudian di sini auto dropship. Nah ini yang lagi ngetop biasanya bisnis dropship. Jadi kita tidak perlu stok barang yang menjalankan bisnis itu. Kita misalnya sebagai konsumen order, mereka akan mengirimkan, tetapi yang mengirimkan itu bukan orang yang memasarkan, tetapi ada satu divisi tersendiri, yaitu divisi warehousing, yang dimana pemasarannya itu pemasaran independen. Kemudian di sini ada travel service, ada medical care, ini contoh-contoh adalah produk ya, travel service, yaitu perjalanan transportasi, kemudian ada medical, obat-obatan, kemudian healthcare, produk kesehatan, kemudian ada dan lain-lain, salon, seterusnya, finansial, kontraktor. Ini adalah produk-produk yang akan dibeli oleh si konsumen tadi ya, customer. Nah, apa saja yang menjadi keputusan seorang konsumen untuk memutuskan membeli ini? Ya,
Jadi yang pertama, ada 5 aspek membuat seseorang memutuskan untuk membeli. Yang pertama adalah honestly, yaitu kejujuran. Kejujuran dari siapa? Kejujuran dari produsen. Misalnya, saya contohkan handphone. Handphone dijelaskan di situ features-nya, features produknya, RAM-nya 2 GB misalnya. Tetapi pada saat konsumen cek, ternyata sebenarnya tidak sampai segitu RAM-nya. Nah, itu kan tidak jujur si konsumen. Si produksinya tidak jujur, sehingga customer merasa tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Jadi yang pertama, seseorang membeli barang itu karena honestly atau kejujuran si penjual. Kemudian yang kedua adalah quality, kualitasnya. Jadi kalau kita ingin menciptakan produk yang memiliki jangka waktu lama, yang nomor 2 selain honestly atau kejujuran adalah kualitas dari barang yang kita pasarkan. Jadi konsumen akan memutuskan membeli berdasarkan quality atau kualitas. Kemudian adalah approval. Approval itu adalah kemampuan dari si sales untuk meyakinkan si konsumen untuk membeli sebuah barang atau jasa. Kemudian yang berikutnya adalah good business standing, artinya perusahaan di balik produk itu. Misalnya, kita akan lebih nyaman membeli odol misalnya Pepsodent gitu. Perusahaan di belakang itu apa? Misalnya Unilever, perusahaan yang sudah reputasinya itu sangat bagus. Dan lain-lain, transportasi pun kita akan memilih produk atau jasa yang perusahaan di belakangnya itu memiliki good business standing. Dan yang terakhir adalah reliable atau bisa diandalkan. Diandalkan maksudnya adalah produk, perusahaan, maupun apapun itu bisa diandalkan. Atau bisa dipercaya lebih tepat. Nah, ini adalah 5 hal yang mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan membeli produk itu atau tidak. Yang pertama adalah honestly, kejujuran dari si sales, ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas barang, yang ketiga approval, yang keempat adalah good business standing, yang terakhir adalah reliable. Jadi ini sebenarnya kelima faktor ini adalah hasil survei dari bbb.org, yaitu salah satu lembaga yang melakukan survei terhadap konsumen dalam melakukan keputusan pembelian barang. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk membuat customer memutuskan sesuatu pembelian, baik barang atau jasa, ada 5 step yang mereka akan jalani. Ya. Step yang pertama itu aware, artinya kita menyadari bahwa kita ada barang yang kita butuhkan, ya. Kemudian yang kedua adalah appeal, merasa memiliki hasrat untuk membeli. Yang ketiga, bertanya. Jadi kalau kita sebelum membeli akan bertanya-tanya dulu. Nah, misalnya kita membeli produk A, produk ini kualitasnya tadi ya, produknya bagus nggak, features-nya sesuai nggak, kemudian bisa diandalkan nggak, produknya tahan lama nggak, kemudian kalau kita beli makanan enak nggak, kemudian tadi good business standing, perusahaannya siapa yang produksi, dan lain-lain. Jadi yang pertama kita butuh air mineral misalnya, kemudian kita ingin membeli. Nah, sebelum membeli kan banyak merek air mineral, ada merek A, B, C, D. Nah, sebelum membeli dia akan bertanya dulu, ya, bertanya terhadap yang 5 faktor tadi di atas, ya. Faktor honestly, faktor approval, faktor kemudian faktor good business standing, dan lain-lain. Ada 5 faktor yang dia akan tanyakan sebelum membeli barang. Setelah semuanya dia confirm, yakin bahwa inilah barang yang saya cari, baru dia akan datanglah dia untuk tadi ya, bisa datang. Jadi itu adalah tindakan untuk membeli barang. Jadi tadi dicontohkan ada yang via online retailers, ada yang mungkin pakai gadgetnya, dia pesan, oh ini ternyata dijual di online.
Ada yang langsung ke toko tadi, ada yang retail yang offline tadi seperti langsung ke retail yang toko-toko langsung, dan seterusnya. Ya, ada beberapa cara untuk membeli barang. Nah, sekarang di zamannya digital, retailers yang langsung sekarang sudah mulai ditinggalkan dan sekarang beralih ke online retailers. Itulah yang paling tinggi saat ini tingkat purchasing atau tingkat penjualannya. Kita tahu belum lama Giant tutup karena Giant memasarkan dengan cara tradisional. Kemudian kita dengar lagi Bank BNI, teman-teman kalau browsing nanti Bank BNI menutup beberapa puluh cabangnya karena konsumen sudah beralih perilaku untuk melakukan transaksi perbankan tidak lagi ke kantor cabang online, tapi dia cukup pakai jari aja, sudah ada online banking, ada internet banking, dan sebagainya. Dan terakhir, step yang kelima, customer akan menjadi advokat. Jadi ini adalah 5 step perjalanan customer path. Ya, kita semua di sini sebagai customer. Sebelum kita memutuskan membeli handphone, misalnya, kita akan aware dulu handphone apa yang kita cari. Misalnya mereknya A, tentu disesuaikan dengan budget kita. Kemudian kita pengen berhasrat ingin membeli handphone. Kemudian kita akan bertanya speknya, kualitasnya, dan sebagainya. Kemudian kita mengambil acting untuk membeli. Dan yang terakhir, advokat. Advokat itu maksudnya setelah kita mengambil action pembelian barang, maka kalau kita merasa puas dengan barang atau jasa tersebut, secara tidak langsung, secara tidak sengaja, kita akan menceritakan kepada teman, oh, saya barusan beli handphone, kameranya bagus loh, mereknya ini, bla 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 bla, dan seterusnya. Secara tidak sengaja orang itu sudah menjadi marketingnya produk tersebut, atau kita sebut sebagai word of mouth, mulut, ya, iklan yang secara gratis oleh konsumen secara tidak sengaja. Nah, itu disebut sebagai customer advocate. Jadi kita dengan sukarela tidak dibayar oleh perusahaan tersebut untuk mempromosikan barang yang dibeli. Karena apa? Karena konsumen itu merasa puas dengan barang yang dibeli. Apapun barang yang dibeli, secara tidak langsung customer akan menjadi advokat dari produk tersebut. Nah, tadi kita di depan sudah berbicara mengenai 5 langkah dalam mengambil keputusan. Kemudian kita berbicara mengenai step customer path, mulai dari aware sampai dengan advokat. Nah, kita berbicara lebih detail lagi mengenai bagaimana seseorang akan menjadi advokat. Jadi kalau teman-teman membuka bisnis, kita kuliah kewirausahaan ya, harapannya kan teman-teman punya keberanian untuk berbisnis gitu ya. Jadi, ini adalah hierarchy of advocate need. Jadi, step-step atau hierarki untuk seseorang menjadi seorang advokat. Di sini dijelaskan agar kita berbicara dari sisi konsumen, sekarang kita berbicara dari sisi produsen. Bagaimana caranya membuat customer itu menjadi advokat? Yang pertama adalah physical reward. Physical reward itu maksudnya adalah kebutuhan-kebutuhan fisik. Contohnya apa? Ada gift card and swag. Jadi maksudnya adalah kalau kita berbelanja di toko Indomaret, itu kan suka ada dapat stiker, dapat potongan harga, dapat fisik reward, mungkin dapat hadiah. Dan secara tidak langsung kita akan menjadi advokat dari produk atau tersebut. Oh, coba deh berbicara belanja deh di Indomaret misalnya, dapat stiker. Nah, itu secara tidak langsung kita akan menjadi advokat. Jadi untuk menjadikan customer advokat, karena semakin banyak customer advokat, biaya promosi kita akan lebih murah. Karena secara tidak langsung dipromosikan oleh orang-orang yang puas dengan produk kita tanpa biaya. Jadi yang pertama, caranya membuat customer menjadi advokat produk kita, yang pertama adalah memberikan physical reward yang berbentuk fisik, berbentuk hadiah, di voucher, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah recognition. Nah, recognition ini unik, jadi harus ada pendekatan pribadi.
kadang-kadang kita sebagai konsumen suka mendapat ucapan ulang tahun dari produsen tertentu. Selamat ulang tahun, terutama untuk produk-produk yang spesial. Misalnya apa? Produk minyak wangi yang tinggi, produk jam tangan yang harganya mahal, konsumen mobil atau bengkel mobil, bengkel motor dan seterusnya. Jadi dia melakukan pendekatan secara pribadi. Cuma sekedar ucapkan terima kasih, happy birthday, kemudian hal-hal pribadi yang lain. Jadi untuk menciptakan semakin banyak customer advocate, langkah yang pertama adalah physical reward, langkah yang kedua adalah recognition. Kita memberikan penghargaan kepada customer kita. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah empowerment. Jadi pertama physical reward, kedua recognition, yang ketiga adalah empowerment. Empowerment itu adalah memberdayakan para customer kita untuk bisa mempromosikan lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Caranya bagaimana? Dengan memberikan feedback opinions. Kalau kita belanja itu sering ada ini testimoni kan? Itu sebenarnya feedback opinion. Dan orang akan lebih percaya kepada testimoni dibandingkan iklan. Iklan yang bayarnya mahal, yang megah gitu, yang eksklusif dan sebagainya, itu kalah sama testimoni. Misalnya dia menjual sampo gitu ya, produk sampo. Oh, saya setelah pakai sampo ini rambut saya lebih mengkilat, lebih subur, lebih hitam dan seterusnya. Dan itu disebarluaskan di media sosial atau di iklan-iklan juga, misalnya di televisi. Ada salah satu pengakuan dari orang yang pakai produk dan itu akan lebih mudah dipercaya oleh calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi yang ketiga adalah empowerment. Yang keempat adalah VIP experience. Jadi pengalaman yang sangat spesial. Misalnya, kalau teman-teman buka rekening bank, itu suka ada pelanggan prioritas ya. Nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu masing-masing bank berbeda. Jadi ada yang minimal buka rekeningnya 1 miliar, itu masuk rekening prioritas. Ada yang mungkin sekian, M, dan seterusnya. Ada jadi premium membership. Kalau teman-teman pernah naik pesawat Garuda, itu ada eksklusif member dari Garuda Airlines. Jadi kalau kita punya member itu dapat potongan harga khusus, kemudian dapat akses yang lebih mudah, dapat pelayanan yang lebih baik, lebih eksklusif. Jadi cara yang keempat adalah membuat pelanggan-pelanggan kita yang sangat loyal dengan bisnis kita dengan VIP experience atau pengalaman-pengalaman dari pelayanan produk itu yang sangat spesial. Contohnya apa? Di situ eksklusif event. Jadi misalnya perusahaan itu sedang mengadakan event di mana, nah kita diundang untuk hadir. Kemudian premium membership, tadi membership yang khusus ya. Kemudian yang terakhir adalah influence. Influence ini yang masih jarang diterapkan di Indonesia. Jadi influence itu adalah mempengaruhi pembeli lain untuk seperti dia. Mirip testimoni, tapi kalau testimoni itu hanya tulisan, video, kemudian ada media-media yang lain. Tapi kalau influence itu lebih luas. Jadi influence itu mirip seperti ambasador ya, ambasador duta produk. Misalnya ada produk tertentu, dutanya siapa? Duta itu orang yang diberikan kepercayaan untuk mempromosikan produk supaya orang lain tertarik untuk membeli. Namanya brand ambassador ya, dikenal sebagai brand ambassador. Masing-masing menggunakan yang berbeda-beda. Sebagian besar brand ambassador yang dipakai biasanya itu public figure, misalnya dari artis, kemudian dari pejabat pemerintah, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, dan seterusnya. Dia akan diberikan kepercayaan untuk mempengaruhi calon pembeli. Jadi through leadership melalui kepemimpinannya. Nah, itu adalah 5 faktor atau 5 cara bagaimana membuat customer kita itu menjadi advokat. Dimulai dari physical rewards, recognition, empowerment, VIP experience, dan influence.
Nah, ini adalah pertanyaan saya di awal kuliah tadi, apa perbedaannya sales sama marketing?